misalnya ya maksudnya kan seperti tadi, misalnya ada pembukaan, misalnya di luar daerah yang tidak mengharuskannya masuk sekolah, ya masuk kerja. Nah itu apakah masih izin? Kalau prosedurnya 3 hari bisa tahun. Nah kalau kayak lebih baik masuk cuti, ambil cuti. Kalau memang ada hak cuti, nah seandainya ada kondisi-kondisi yang misalnya tidak masuk hitungan cuti, yang itu yang tadi saya bilang ada triknya sepanjang pimpinan menyetujui. Tapi kalau misalnya dia bisa misalnya keluar kota dalam rangka kedukaan atau keluarga sakit, dan itu kan sebenarnya ya menikah segala macam itu kan ada hak cuti, itu cuma pada cuti. Nah seperti itu. Nah, jadi bukan berarti kita harus lakukan itu terus untuk tiap kondisi. Kan ada kondisi yang sebenarnya bisa tidak dicuti. Nah, ya, cantik cuti 1 tahun berarti itu di luar tanggungan negara berarti. Nah, oke. Guru nggak ada cuti Pak. Guru nggak ada cuti ya? Jadi yang perempuan Pak, melahirkan. Mendampingi istri melahirkan, Pak. Ya. Mendampingi istri melahirkan. Mohon maaf Pak. Ya, baik. Setelah dalam aturan loh Pak, Ya. tidak menyebutkan guru tidak boleh cuti, tidak ada. Ya. Dok, tidak ada itu. Ada. Dok. Nah, kenapa sampai muncul itu guru tidak boleh Pak? Nah, ini saya juga sampai hari ini tidak masih cari-cari Pak. Ya. Nah, makanya kalau andai kata itu libur Pak, jadi alasan untuk itu menjadi cuti, saya pikir itu kesalahan besar bagi kita. Kenapa Bapak Ibu libur itu untuk anak Pak? Untuk siswa kita. Toh? Yang namanya ASN itu ada aturan tersendiri yang diatur oleh aturan. Kan begitu Pak? Nah, artinya selama libur seharusnya guru menyelesaikan administrasinya, itu contoh Pak. Tapi dalam Kalau aturan selesai, itu tidak pernah ada yang mengatakan bahwa ASN memiliki hak cuti kecuali libur, tidak ada. Coba cari di aturan Pak, tidak ada. Sampai hari ini tidak pernah ada. Sudah 30 tahun lebih saya Pak jadi pegawai tidak pernah menemukan itu. Ya, terima kasih. Ya, saya kira itu sudah levelnya kebijakan Pak. Saya kira kita tinggal menyesuaikan saja kondisi dengan kebijakan yang ada. Ya. Nah, sedangkan Bapak Ibu untuk cuti sendiri Bapak Ibu bisa lihat di Timok. Bapak Ibu masuk ke aplikasi, kemudian klik menu laporan tahunan. Di sini di Timok di sini sudah ada batasannya, ada batasan. Sini ada tahunan. Di sini tertulis 0/12, berarti tahunan itu adalah 12 hari kerja. Kemudian cuti besar 90 hari kerja, melahirkan 90 hari kerja, sakit di sini ada sakit 14 hari kerja, alasan penting 80 hari kerja. Ini nanti kami sesuaikan dengan Pergub. Kami bisa lihat itu ada batasannya. Nah, jadi ketika kita mau mengambil cuti sementara sudah melebihi, sudah habis, Timok aplikasi sudah akan memfilter, tidak akan berfungsi fiturnya kalau sudah habis. Nah, jadi di Timok ya dalam 1 tahun. Jadi di Timok pun dia sudah berikan batasan, ada filter. Ketika sudah habis tidak bisa kita ajukan. Seperti itu. Nah, jadi sedangkan untuk masalah ini itu mungkin kita lihat tadi Pak levelnya kebijakan saya kira. Jadi kita sesuaikan saja, kita ambil mana yang baiknya lah. Ya. Terima kasih. Timok ini, kinerja mobile ini adalah kita mencontoh dari Jawa Barat, ya. Artinya, bukan baru Sulawesi Tengah. Jawa Barat ini sudah menerapkan ini sudah 7 tahun, dan itu hasilnya sangat signifikan, sehingga itulah diambil oleh Sulawesi Tengah sebagai contoh.
karena memang ternyata ini bisa membuat ASN di Jawa Barat itu menjadi lebih disiplin daripada sebelumnya. Sehingga setelah 7 tahun penerapan, itulah kemudian dari Sulawesi Tengah menciplak ini untuk mencoba menerapkan ini di Sulawesi Tengah. Karena kalau menunggu kesadaran, ini sudah susah. Biar apapun dikasih tahu, sudah diancam, sudah diapa, tidak akan ada. Karena memang karakter kita seperti itu. Jadi memang harus dipaksa dengan sistem, ya, dengan harapan bahwa nantinya sistem ini sudah tidak ada, tapi itu sudah menjadi kebiasaan kita ke depannya, terutama untuk generasi-generasi ke depannya. Apakah kita mau hidup dengan ketidakdisiplinan secara terus-menerus? Tidak bisa seperti itu, karena semua negara maju itu sudah tidak ada jam diatur kalau di negara maju, karena memang sudah kesadaran mereka jam sekian sudah begini, jam sekian sudah begini. Itu negara maju. Indonesia ini menuju ke sana. Kita tidak akan statis di sebagai negara berkembang, nggak tahu berkembang ke atas kah, berkembang ke bawah kah. Nah, jadi untuk menuju ke sana, di Jepang saja itu anak-anak itu namanya buang sampah dan sebagainya, itu mereka sudah tahu persis harus seperti apa. Di sana tidak langsung terbit SIM dan sebagainya, tidak seperti kita di Indonesia. Baru mau belajar naik motor naik apa, silakan SIM-nya terbit itu. Tapi di Jepang itu tidak seperti itu. Sekalipun kita dari Indonesia ini pembalap, tapi kalau kita sekolah ke Jepang belum tentu terbit